Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya, Pendeta David Sepang, dengan program kesayangan kita bersama, Renungan Kristen Akhir Zaman. Puji Tuhan, saudara, apakah benar jika ada orang mati penasaran, maka roh orang mati tersebut bergentayangan? Atau benarkah setelah mati maka roh orang mati berada di bumi selama 40 hari kemudian menuju ke sorga atau neraka? Apakah seperti demikian? Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat tentang seorang yang mati di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus pada waktu disalibkan. Tuhan Yesus berkata kepadanya bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya, roh orang mati akan berada di dalam Firdaus Allah. Satu kesaksian dari hambanya almarhum Bapak Pendeta Yance Waweruntu, sarjana teologi, bahwa detik-detik kematian orang yang mati di dalam Tuhan apabila dalam keadaan sakit, maka malaikat-malaikat surga akan menungguinya. Dan setelah meninggal dunia pun, maka malaikat-malaikat Tuhan akan menghantar roh orang yang telah meninggal dunia menuju ke Firdaus Allah. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Firdaus adalah kesenangan. Artinya, orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menikmati kesenangan di dalam Firdaus. Itulah sebabnya kematian bagi orang-orang di dalam Kristus adalah suatu keuntungan. Filipi 1 ayat 21 kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kedua, kematian adalah kebahagiaan. Wahyu 14 ayat 13, Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kematian adalah berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Sebaliknya, di manakah orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus Kristus? Kita bisa perhatikan dalam Lukas 16 ayat 24 sampai 26. Firman Allah berkata demikian. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Selain itu, Wahyu 9 ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Artinya, roh orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus akan disiksa di lubang jurang maut, lubang yang dalam, lubang yang gelap, lubang yang panas. Firman Tuhan berkata, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 25 ayat 30. Karena hebatnya penderitaan itu, setan-setan pun tidak ingin dikirim dalam lubang jurang maut.
Hal itu kita bisa perhatikan dalam Lukas 8 ayat 31. Bahkan menurut kesaksian hambanya almarhum Bapak Pendeta Yance Waworuntu, pada detik-detik kematian orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus, mereka ketika sakit bukan ditunggui oleh malaikat Tuhan, tetapi ditunggui oleh malaikat maut. Bukan untuk membantu mempercepat kematian, tetapi membuat orang yang akan mati itu semakin menderita, dengan menunjukkan tentang siksaan-siksaan yang ada di dalam lubang jurang maut. Dan setelah meninggal dunia, maka rohnya akan dihentar oleh malaikat maut menuju lubang jurang maut untuk menerima siksaan sementara. Jadi pada kesimpulannya, roh orang-orang mati tidak ada yang bergentayangan atau tinggal di bumi selama 40 hari. Tetapi pada saat itu juga dengan sekejap akan dibawa ke Firdaus jika orang tersebut mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan akan dibawa ke lubang jurang maut jika orang tersebut mati di luar Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya ingin mengajak ibu bapak saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian sadar dan bertobatlah dan berusahalah untuk taat pada firman dan setia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Doa saya, Tuhan Yesus menjamah hatimu, Tuhan Yesus menolongmu dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.